kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita sebagai kaum pria yang ada pada malam hari ini. Syukur karena saya secara pribadi boleh bergabung kembali. Tidak secara kebetulan saya dan Aris 2 minggu lalu tidak ada. Hari ini melayani Tuhan sama-sama di WL dan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita sesuai dengan pamflet yang ada. Satu tema bagi kita, strong foundation, dasar kekuatan kita, fondasi yang kuat. Mari sama-sama kita membuka. Tentunya kita sudah tahu dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan saya bacakan, teman-teman pria atau bapak boleh menyimak. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Kaum pria yang saya kasih dalam kasih Kristus, tentunya dari perumpamaan ini, dari kisah ini kita boleh sama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sebagai orang yang percaya pada malam hari ini, bagaimana membangun kehidupan yang kokoh, kuat, dan diberkati oleh Tuhan itu sendiri. Kekuatan atau fondasi yang kuat, strong foundation, yang menjadi tema saya pada malam hari ini, sekiranya menjadi sebuah hal yang perlu kita sama-sama cermati hari-hari ini. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, tentunya Tuhan mau menjumpai kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita lebih kuat lagi di dalam perjalanan kekristenan kita, perjalanan kehidupan kita, perjalanan iman percaya kita. Tentunya Tuhan mau supaya kita tetap kuat di dalamnya, tetap kuat walaupun banyak badai, banyak masalah, banyak persoalan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kita untuk tetap kuat dan kokoh di dalamnya. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, dikatakan setiap orang yang mendengarkan firman-Ku, perkataan-Ku, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, wisdom, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak, pria yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita melihat di sini sebuah hal atau sebuah dasar yang Tuhan mau tekankan pada malam hari ini bagi kehidupan kita sebagai kaum pria. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukannya, maka dikatakan kita adalah orang yang bijaksana. Kita adalah orang yang mendirikan rumah kita di atas batu. Tetapi tidak selayaknya kepada orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya adalah mereka yang hanya sebatas mendengar tetapi melupakan dan melupakan. Mereka diibaratkan bagaikan orang yang sementara membangun rumahnya di atas pasir, sehingga pada saat hujan badai masalah datang, rubuhlah dikatakan mereka. Kaum pria atau kaum bapak yang mendekati Tuhan pada malam hari ini, kehidupan manusia atau kondisi kehidupan manusia, semuanya kita sementara ada dalam sebuah gelanggang pertandingan. Tentunya gelanggang pertandingan yang dimaksud oleh Paulus untuk mencapai sebuah mahkota kehidupan ini. Kita sementara berpacu. Bapak Gembala kita di tempat ini beberapa hari yang lalu memberikan satu wejangan melalui WhatsApp untuk kita terus berpacu di dalam pengiringan kita dalam ibadah. Karena sadar atau tidak sadar, keadaan dunia hari-hari ini semakin tidak menentu, Bapak-bapak. Keadaan dunia ini semakin hari semakin tidak menentu dalam kehidupan kita.
Sehingga perlu penguatan-penguatan yang atas firman Tuhan pada malam hari ini. Tidak seberapa kita berpikir, wah sudah berapa, dalam satu minggu berapa kali kita beribadah. Tidak seperti itu kita berpikir hari-hari ini. Tetapi pada saat firman Tuhan terus dipus dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kita katakan apa? Kita adalah pribadi-pribadi yang tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Sehingga sangat penting untuk membangun satu fondasi yang kuat hari-hari ini dalam kehidupan kita. Kami saja sebagai hamba Tuhan kadang-kadang masih sering melakukan hal-hal yang salah dalam bentuk mungkin perkataan, dalam bentuk tindakan dan lain sebagainya salah. Tapi kita mau terus diubahkan. Saya katakan tadi bahwa kondisi akhir zaman ini semakin tidak menentu situasi yang kita lihat kiri dan kanan, baik secara kasat mata maupun secara media sosial dan lain sebagainya. Banyak kejadian-kejadian yang tidak kita sangka hari-hari ini. Teman-teman atau kaum pria yang saya kasih dalam kasih Kristus, bagian ini Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan dua hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, dikatakan orang-orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus namun tidak mempercayainya dan tidak melakukannya di dalam kehidupan mereka, digambarkan sebagai orang-orang yang diibaratkan dengan orang-orang yang membangun sebuah rumah di atas pasir, dan pada saat badai persoalan kehidupan itu datang, maka rubuh. Intinya bahwa kehidupan kita harus kokoh di dalam Tuhan. Hal yang kedua yang Tuhan mau ibaratkan di sini, bagaimana orang yang mendengarkan perkataan itu dan melakukannya. Seperti apa? Kalau kita membaca dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat seterusnya, dikatakan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ternyata satu hal yang saya bagikan bagi kita pada malam hari, untuk kita tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan dalam menjalani fondasi kehidupan kita, ialah firman Tuhan itu sendiri. Amin. Ternyata firman Tuhan adalah satu hal yang luar biasa. Tuhan mau merindukan firman Tuhan itu menjadi kesukaan bagi saya dan saudara, menjadi sebuah hal yang bukan cuma sekedar kita baca, bukan cuma sekedar kita renungkan, tetapi kita melakukannya. Jelas dikatakan tadi bahwa pada saat kita melakukan, orang yang melakukan firman Tuhan, yang menghidupi firman Tuhan adalah orang kita yang sementara membangun rumah kita, membangun fondasi kita di atas dasar yang tepat. Ternyata dasar yang tepat itu ialah firman Tuhan. Sekuat-kuatnya orang membangun kehidupannya, pasti ada titik kerapuhan dalam orang tersebut. Kita semuanya pasti ada titik kerapuhan. Kita mungkin kalah di rapuh di posisi ini. Tapi pada saat firman Allah menjadi kekuatan kita, menjadi fondasi kehidupan kita, maka kita akan tetap kuat di dalamnya. Tentunya bapak-bapak, kaum pria yang dikasih Tuhan, kita semuanya berbeda-beda persoalan kehidupan kita, dan kita harus bisa menunjukkan dalam keluarga kita adalah pribadi-pribadi yang kuat. Dari istri kita, dari anak kita. Kalau bapak rumah tangga lemah dan gampang rapuh dalam arti yang sesungguhnya, tanpa ada firman dalam kehidupan kita, maka otomatis istri, anak kita, atau orang-orang yang ada di sekeliling kita akan merasakan hal tersebut, kerapuhan itu. Maka berbahagialah kita yang ada pada malam hari ini, bahwa kita
dibangun atas dasar firman Allah itu sendiri. Dikatakan bahwa tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku, yang menjadikan sebuah kesukaan firman Tuhan dalam kehidupannya dan melakukannya, maka mereka adalah orang-orang yang membangun di atas batu. Batu berbicara sesuatu hal yang teguhan, kuat. Pasir berbicara tentang hal yang rapuh, hal yang mudah. Pada saat badai datang, banjir datang, habis lenyap. Kita tidak seperti itu, bapak-bapak pemulia dikasih Tuhan. Tapi kita adalah pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Ada beberapa kebenaran yang mau saya bagikan pada malam hari ini. Yang pertama, bahwa hidup orang akan dihadapkan pada kenyataan hujan, angin, dan banjir sendiri. Ini berbicara masalah bagi kita. Hari-hari ini banjir melanda beberapa kota besar, mulai di Makassar beberapa pekan yang lalu. Angin, banjir, keadaan yang memungkinkan sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Dan ini adalah masalah. Jika kita sebagai orang pribadi-pribadi, kaum-pria yang ada pada malam hari ini mengabaikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita adalah orang-orang yang mudah rapuh, yang mudah jatuh, yang mudah hancur. Bapak, ibu, kaum pria yang dikasih Tuhan, hujan, angin, dan banjir gambaran atau ibarat sebagai sebuah masalah kehidupan kita, dan itu adalah sebuah kenyataan sebagai anak Tuhan. Dan sesungguhnya Tuhan mau supaya kita hidup lebih berkualitas lagi dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita yang melakukan firman Tuhan, bukan cuma sekedar mendengarkan, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Tentunya pada malam hari ini kita mau membangun fondasi kehidupan kita yang kuat di dalam Tuhan. Bagaimana cara memiliki fondasi yang kuat? Saya katakan tadi, oleh dasar firman Tuhan itu sendiri. Kalau Bapak mau kuat di dalam Tuhan, amin. Mari lakukan firman Tuhan. Sederhana kok pada malam hari ini. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Pemasmur tadi mengatakan bahwa biarlah firman Tuhan itu menjadi sebuah kesukaan bagi kehidupan kita. Apa yang firman Tuhan katakan tadi? Kesukaan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga dikatakan orang yang mendasari firman Tuhan, membangun sebuah fondasi yang kuat, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pada saat kita membangun sebuah fondasi yang kuat, setelah kita dasarkan semua atas firman Allah segala-galanya, karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan itu sendiri, maka dikatakan bahwa kita akan menghasilkan buah itu sendiri. Buah itu akan nampak. Mungkin kita berpikir, wah, saya baru dikasihan dengan Tuhan. Mari kejar, berusaha untuk menghasilkan buah dari firman itu sendiri. Menghasilkan buah sehingga kita bisa dikatakan apa saja yang kita perbuat akan berhasil. Gambaran orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melupakan adalah gambaran seperti yang dikatakan oleh pemazmur ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman
yang saksi dalam kasih Kristus, tentunya kita mau mendasari kehidupan kita. Kita mau berhasil, kita mau kuat di dalam fondasi Kristenan kita, kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan. Maka firman Tuhan hendaklah menjadi kesukaan kita semua. Malam hari Tuhan mau menyatakan isi hatinya. Tuhan mau mengingatkan kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, akhir zaman ini. Dengan kita sudah melihat sendiri, mari apa yang perlu kita perbuat selain mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, mendekatkan, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar ada bencana, bapak-bapak pemberi dikasih Tuhan, kita tetap kuat, kita tetap berbaik, karena ada firman dalam firman kita. Karena firman Tuhan itu sendiri yang akan memberi kita kekuatan. Firman itu sendiri yang akan mengokohkan kita, karena fondasi kita kuat. Kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan keadaan dunia ini. Kita melihat di sini bagaimana Tuhan mau kita lebih hidup berkualitas lagi dalam kehidupan kekristenan atau perjalanan kehidupan kita. Kualitas hidup tidak ditentukan apa yang kita pakai, kemudian apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang menjadi pekerjaan kita, apa yang menjadi jabatan kita, apa yang menjadi pendidikan kita. Tapi pada saat kita mendasari semua dengan firman Allah, maka itu adalah kualitas yang sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ternyata menurut Tuhan Yesus, kualitas hidup yang ditentukan pada saat kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan sendiri. Orang yang mendengarkan dan melakukan firman Allah dikatakan dia adalah orang yang bijaksana. Orang yang melakukan dan meresponi firman Tuhan, dia adalah orang yang bijaksana, yang tahu melihat keadaan dunia ini. Makanya hari-hari ini perlu hikmat bagi kita, Bapak yang dikasih Tuhan. Kalau kita menjalani kehidupan kita, kekristenan kita tanpa melihat, meminta hikmat daripada Tuhan, maka kita akan gampang diombang-ambingkan, gampang jatuh dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita harus hidup. Katakan firman Tuhan harusnya menjadi kesukaan bagi kita. Hidup yang mempunyai keunggulan di dalamnya. Tentunya, dosen saya pernah mengatakan seperti ini. Kalau menjadi orang percaya, jangan menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja pada akhirnya. Harus menjadi orang percaya yang mempunyai hal yang luar biasa. Kalau keadaan kita berhenti di dunia ini sampai di surga nanti, kita jangan menjadi jemaat biasa saja. Minimal kita ada pegang satu jabatan di surga nanti. Itu menurut dosen saya. Artinya kualitas kehidupan kita itu harus ditentukan pada masa hidup kita menjalani siaran kita di dunia ini. Itu menjadi sebuah candaan bagi kita mahasiswa pada saat itu. Jadi pada saat dia mati nanti, katanya meninggal, dosen saya itu dia mau di surga nanti dia menjadi kepala atau gubernur atau apa di surga nanti, katanya. Artinya ini berbicara tentang kualitas kehidupan kekristenan kita. Itu sebuah intermezzo. Bapak-bapak, kaum pria yang saya kasih dalam kasih Kristus, hidup sebagai orang yang percaya, dikatakan bahwa kita harus mempunyai otoritas, kuasa, kekuatan atau ketahanan dalam kehidupan kita, iman kita, percaya kita. Ayatnya yang ke-25 dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Orang yang mempunyai otoritas memiliki keyakinan diri, bebas dari ketakutan dan intimidasi apapun dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya katakan bahwa kita harus kuat
menghadapi situasi dunia ini dengan firman Allah itu sendiri. Karena firman Tuhan akan senantiasa meneguhkan, bukan cuma sampai di batas di situ saja, tetapi firman Allah akan membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki otoritas, kuasa, kekuatan, kita memiliki ketahanan karena kita mendirikan rumah, membangun iman kita di atas dasar yang teguh. Yesus melalui kebenaran firman pada malam hari mau memberikan kita suatu kekuatan atas firman Allah yang sudah kita dengar pada malam hari. Setiap saat, setiap waktu kita sudah begitu banyak mendengarkan firman Allah, sehingga firman Tuhan itu menjadi rema bagi kehidupan kita. Kita diingatkan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dengarkan dan lakukanlah firman Tuhan, maka kamu akan berhasil. Kata Mazmur tadi, peganglah firman Tuhan dan kamu akan dilindungi. Bangunlah hidupmu di atas firman Tuhan, maka kamu akan bahagia. Begitu banyak janji-janji firman Allah yang menjadi poin-poin dalam kehidupan kita hari-hari ini, menjadi kekuatan untuk kita meresponi firman Allah itu dan melakukannya, dan Tuhan akan datang dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, amin. Sekecil apapun kebenaran Allah, poin firman Tuhan, mari kita belajar lakukan. Memang sulit, tapi kita diingatkan terus, kita diperbaharui oleh firman Allah hari lepas hari. Kita jangan seperti orang fasik tadi yang pada saat ada masalah habis, tapi pada saat kita mau melakukan firman Tuhan dan Tuhan mau menyatakan. Saya akan berikan satu kesimpulan pada malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Kualitas hidup kita ditentukan oleh seberapa taat kita pada Yesus dan firman Tuhan sendiri. Ketika kita membangun hidup kita di dalam dasar firman Allah plus melakukan